Oke lah, selamat siang semua. Tes. Siang, Pak. Ya. Gimana kemarin tugasnya? Ada masalah yang Hibernate, Spring MVC plus Hibernate? Nggak ada ya? Jadi kalau misalnya tidak ada yang ini masalah, Anda bisa lanjut nanti di tugas kita RabbitMQ. Nah, jadi ini sesi yang paling ini ya, challenging ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian pelajari. Dan ini adalah core kalau Anda menjadi programmer yang khususnya di back end. Ya, saya tidak berbicara mengenai front end. Silakan bagi yang tertarik tentang front end. Ini tentang back end. Ya. Oke, kemarin itu kita pasti ada belajar mengenai SOA. Ada yang tahu nggak kira-kira SOA itu bagaimana? Apa dan bagaimana? Anda bisa menjelaskan nggak? Apa itu SOA? Atau simpelnya aja bagaimana contoh dari SOA itu? Anda tahu? Oke, saya tunjuk satu persatu. Saya tunjuk si Arta. Arta, halo Arta. Arta, silakan buka kameranya. Halo Pak. Ya. Apa itu SOA dan bagaimana itu SOA? Menurut yang saya tahu Pak, SOA itu adalah service oriented arsitektur, di mana nanti akan dibuat proses bisnis. Halo? Di mana layanannya, bilangnya. Gimana? Jadi SOA itu kayak arsitektur yang mendukung integrasi bisnis Pak sebagai layanan yang terhubung gitu Pak. Apa bedanya kalau kita ya integrasi biasa aja gitu? Apa bedanya? Tanpa menggunakan SOA? Mungkin karena SOA itu lebih terstruktur gitu Pak. Lebih tersusun gitu Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjuk si apa ini lagi ya. Ini karena Anda semua sudah ngerjain apa namanya summary yang kemarin, saya mau nunjuk si Henny. Ini Panjaitan. Silakan Anda buka kameranya. Henny, halo Henny. Ya, Henny. Ya Pak. Ya, tadi teman Anda si Arta sudah sampaikan apa itu SOA. Sekarang Anda juga sudah belajar yang kemarin ya, yang summary tentang message broker. Kira-kira apa sih sebenarnya message broker itu? Apa sih bedanya dengan SOA? Atau ada yang tahu nggak? Message broker itu apa namanya, layanan perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi dan layanan untuk berkomunikasi satu sama lain, Pak. Untuk message broker. Kalau ya SOA itu kan kemarin kita belajar ya, software yang kita pakai itu adalah WSO ya. Untuk masalah service bus itu kan juga bisa jadi sebagai layanan. Kok bisa sih? Gitu. Apa sih bedanya? Oke lah, nggak tahu. Ya jadi kita akan lihat ya itu apa dan bagaimana nanti di sesi kita hari ini terkait apa namanya message broker. Jadi message broker ini mengacu pada MOM. Kalau Anda lihat ya, itu message oriented middleware. Nah, jadi kalau kita belajar SOA kemarin kita service base. Ya, kalau sekarang MOM itu message base. Jadi Anda itu nanti namanya service ya. Kalau kita ingat penggunaan RESTful,
Artinya Anda harus menyediakan semacam interface. Interface itu merupakan kontrak yang harus disepakati, harus apa namanya ya, diikuti oleh semua klien yang terkoneksi, ya kan, terhadap atau yang menggunakan service tersebut. Nah, sedangkan nanti di apa namanya si message broker ini ya lebih ke arah message oriented, itu tidak seperti itu konsepnya. Ya, jadi dia agak lebih sedikit fleksibel dibandingkan SOA. Oke. Nah, ini merupakan outline yang nanti kalian dapatkan. Nanti saya akan jelaskan mengenai secara brief ya, mengenai apa sih sebenarnya konsep dari messaging system. Karena inti dari message broker itu adalah mengenai message system. Jadi kalian tuh harus tahu sebenarnya notion di balik dari messaging system. Kemudian nanti saya akan jelaskan apa sih sebenarnya message queue dan apa perbedaannya dengan message broker. Ya, nanti kalau kita combine kedua terminologi ini, dia akan menjadi suatu hal yang lebih powerful seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan melihat domains dari messaging. Ya, nanti ada point to point, ada publish and subscribe, ada juga point to point, tapi dia konsepnya distributed. Ya, jadi kalau kalian bisa implementasikan, ada beberapa nodes ya yang bersifat sebagai consumer, maksudnya yang memproses data itu, nanti ada message didistribusikan ke masing-masing domain masing-masing nodes. Tujuannya apa? Untuk load balancing di situ. Nah, kemudian nanti kita akan belajar sedikit konsep tentang RabbitMQ, karena di sisi kita hari ini kita fokus pengguna RabbitMQ. Nah, RabbitMQ ini sejarahnya sangat sering dipakai ketika kita bekerja. Ya, lagi-lagi kita kasih produk yang benar-benar dipakai. Jadi ketika Anda terjun dunia kerja nggak shock. Nah, nanti kita akan lihat juga apa perbedaan JMS dan RabbitMQ. Ya, JMS itu nanti lebih ke arah API, sedangkan RabbitMQ itu non API. Ya, yang terkait masalah interface tadi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih messaging system itu? Nah, di sini saya sampaikan messaging merupakan sebuah metode bagaimana kita berkomunikasi antar aplikasi, ya kan? Jadi kalau Anda bisa bayangkan ya, Anda mau mengirim surat, ini zaman dulu ya. Kalau Anda dulu mau mengirimkan sesuatu hal ke saudara Anda kan biasanya kan ada postman ya, tukang pos yang akan mengirimkan pesan Anda itu. Nah, mirip sekali untuk di IT ini seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang di tengah-tengah ini ya, yang tugasnya adalah mendistribusikan pesan seperti itu ya. Nah, jadi di balik dari messaging system ini ya kan, ada sebenarnya teknologi yang dipakai seperti itu ya. Ada teknologi yang dipakai. Nah, nanti kita akan lihat teknologi yang dipakai itu untuk messaging system ada bermacam-macam. Ada MQP, ya kan? MQP ini merupakan messaging protokol. Kemudian ada yang menggunakan RMI, ya kan? Remote Method Invocation. Nah, perbedaannya apa? Ya, perbedaannya itu RMI ini jauh lebih tight coupled. Ingat ya, kemarin kita dipasti ada perihal loosely coupled dan ada yang tight coupled. Seperti itu. Ya. Untuk si MQ sendiri ini loosely coupled. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus loosely coupled? Atau ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu sebenarnya loosely coupled? Coba, siapa yang bisa? Apa perbedaan loosely coupled dengan tight coupled? Coba Anda ingat kembali waktu kita mata kuliah pasti. Ada ingat? Saya pilihlah satu. Siapa ini? Saya pilih si Leonardo dulu. Apa perbedaan loosely coupled dengan tight coupled? Silakan Leo. Ditampilkan videonya. Halo tes. Wah, ini kemana nih orang sini?
Oke, nggak ada si Leo kayaknya ini nggak masuk dia ya. Saya minta si Fisga. Izin Pak, tadi Ya. udah di chat di grup WA Pak. Nggak kelihatan ini chatnya. Oke, si Fisga lah dulu Fisga. Apa bedanya loosely coupled dengan tight coupled? Sembari Anda cari jawabannya, saya ingin menggambarkan dulu sebagai ilustrasinya ya. Jadi ada si sender, kemudian ada postman di sini, ya kan? Ada Pak Pos, kemudian di sini adalah receiver. Nah, jadi konsep messaging system itu mirip seperti ini. Jadi mereplikasi hal-hal yang di dunia nyata seperti itu. Tapi karena kita di teknologi informasi, jadi yang mengerjakan ini adalah mesin, bukannya manusia seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di tengah-tengah ini dia punya konsep. Ada yang menggunakan AMQP, ini protokol untuk cara pengirimannya. Ada yang menggunakan konsep RMI. RMI ini Remote Method Invocation merupakan sub dari RPC, Remote Procedure Call. Ya, kalau Anda pernah belajar .NET ya, kemudian Anda buat semacam web service tapi via SOAP, kemudian Anda nanti nge-browse service lewat Visual Studio, dan dia akan tercreate semacam stub dan skeleton. Ya, jadi Anda tinggal menginvoke metode-metode yang sudah diimport oleh si Visual Studio itu menjadi stub dan skeleton. Seperti itu. Inilah RMI. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah tadi saya sampaikan AMQP itu loosely coupled, ya. Sedangkan RMI ini lebih tight coupled. Nah, apa sih perbedaannya antara loosely coupled dengan tight coupled? Coba, Fisga, silakan. Dulu, mana nih Fisga? Waktu kita sedikit loh. Hadir, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau? Silakan. Jadi berdasarkan yang saya ingat di semester lalu itu, waktu belajar loosely couple arsitektur itu, kalau misalnya di loosely couple itu perangkat keras sama perangkat lunaknya itu berinteraksi, berhubungan satu sama lainnya, tapi tidak bergantung gitu Pak. Kalau misalnya dia tightly couple itu tetap berhubungan dan juga tetap bergantung satu sama lainnya gitu Pak. Oke, good. Apalagi nggak kira-kira yang bisa kasih contoh? Ada nggak selain itu? Mungkin untuk memorinya yang loosely couple itu terdistribusi Pak. Kalau misalnya di bagian tightly couple itu memorinya secara bersamaan gitu Pak, secara bersama digunakan gitu. Itu kurang tepat. Tadi jawaban pertama Anda sudah tepat. Bagaimana kalau tentang ini OS-nya? Apa sih hubungannya? Kalau ini loosely coupled, apakah harus sama OS-nya misalnya mesin A dengan mesin B? Kalau misalnya di loosely couple itu operasinya bisa digunakan di beberapa sistem operasi Pak. Kalau misalnya di tightly couple itu beroperasi pada sistem operasi tunggal Pak. Oke, good ya. Terakhir juga saya nambahin adalah Anda itu bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman, ya, tanpa harus melihat sebenarnya ya udah Java ke Java, nggak harus. Tapi misalnya Java ke PHP bisa, atau bahkan Java ke Python. Nah, nanti praktikum kita Java dengan Python seperti itu. Ya, jadi bagus dari penjelasannya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi di sini adalah karena dia loosely coupled, sender dan receiver ini katanya kan nggak harus dia sebenarnya harus ada di tempat. Misalnya kayak gini, kalau kita menelpon seseorang, nah kan seseorang itu harus available untuk kita telepon, seperti itu ya. Nah kalau loosely coupled nggak seperti itu, ya. Jadi orang tersebut bisa kapan aja melihat ya pesan kita, seperti itu. Nah sedangkan tight coupled dia harus benar-benar available saat kita butuhkan. Nah, itu penggunaan si tadi RMI. RMI itu merupakan tight coupled, sedangkan si AMQP merupakan loosely coupled. Nah, contohnya tadi adalah untuk loosely coupled email, kan Anda kan nggak harus, ya kan, bolak-balik ngecek email kan nggak harus kan.
Nah, seperti itu. Atau WhatsApp group ya yang kita ini selama ini itu nggak harus kayak gitu. Nah, sedangkan implementasi dari RMI contohnya menjawab telepon seorang ya atau video call. Jadi harus benar-benar menjawab ya, harus benar-benar available saat kita butuhkan. Nah, ini merupakan contoh sederhana atau sederhana lah mengenai messaging system ya. Seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan SOA kemarin, ya boleh lalu loosely coupled, tapi agak sedikit ada ininya, ada apa nih? Batasan. Batasannya di mana, Pak? Yaitu tadi karena dia SOA base, artinya kita membuat interface. Interface itu merupakan kontrak yang harus kita sepakati, harus kita ikuti di awal. Sedangkan di sini benar-benar fully loosely coupled. Kita nggak perlu tahu apa sih di belakangnya, nggak perlu tahu. Kita hanya berinteraksi dengan si message broker seperti itu ya, tanpa harus tahu environment-nya klien kita tuh nggak mesti tahu seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita menggunakan messaging? Nah, tadi loosely coupled saya sudah sampaikan. Jadi kalau ada perubahan dari sisi si klien ya kan, atau si consumer ataupun si receiver, itu nggak memberikan efek yang terlalu besar, begitu ya. Terkecuali kalau misalnya IP address atau nanti namanya queue name. Queue name itu berpengaruh kepada si consumer untuk menerima atau tidak menerima message seperti itu dari si producer, seperti itu ya. Nah, kemudian ada masalah asinkronus, betul sekali. Tadi kalau RMI ya, RMI RPC kita harus available pada saat kita butuhkan. Tapi kalau kita menggunakan konsep yang loosely coupled, kita nggak harus seperti itu. Contohnya tadi, kalau kita misalnya membaca chat, ya kan, kita bisa baca chat kapan aja, suka hati kita, kan gitu. Nah, itu juga yang terjadi untuk masalah konsep messaging ini. Ya. Kemudian reliable, ya messaging itu harus reliable. Nah, keuntungannya juga. Jadi kenapa reliable? Jadi si message broker itu akan mengirimkan sekali saja pesan message dan pasti akan sampai ke yang namanya ke receiver atau si consumer. Terus bagaimana Pak kalau seandainya kita ada masalah networking, putus tiba-tiba tengah jalan? Nah, itu tergantung kalian bagaimana kalian men-setting dari sisi message brokernya dan dari sisi consumernya. Apakah nanti dia harus menerima ACK atau enggak? Ya. Itu. Nah, nanti kalau misalnya Anda setting, Anda configure dari sisi messaging brokernya, itu harus menerima ACK. Nah, apabila misalnya dari sisi consumernya putus tiba-tiba, dia akan meresend ulang message itu sampai dia masuk ke pada si consumer seperti itu. Ya, jadi memang benar-benar reliable seperti itu. Daripada kalau Anda hanya mengandalkan service. Jadi misalnya si mesin yang mengolah data kita ini mati atau tiba-tiba ngehang misalnya seperti itu ya. Sementara data itu sudah ada transfer ya via service, itu tiba-tiba hilang seperti itu, putus. Ya. Itu sebabnya kenapa sih kita menggunakan pendekatan si messaging. Dan ini wajib suatu hal lah yang harus kalian ingat ya. Karena nanti kalau kalian ini di dunia kerja sudah pasti banyak ditanya dan juga banyak diminati ya. Nah, kapan kita menentukan kita menggunakan messaging, kapan kita menggunakan konsep dari SOA seperti itu ya, kapan? Nah, jadi di sini harus kalian pertimbangkan ya. Di sini harus kalian pertimbangkan. Di sini provider wants component not to depend. Nah, ini artinya loosely coupled. Ya. Di sini kalian minta bahwa tidak ada keterkaitan antara si producer dengan si consumer. Nggak perlu tahu itu. Apakah dia OS-nya Linux, apakah OS-nya itu adalah Windows Server, apakah dia bahasa pemrogramannya untuk memproses datanya lewat Python atau Java atau C, itu nggak perlu tahu. Ya, bahkan nggak mesti tahu, nggak harus tahu apa sih informasi-informasi dari masing-masing produser dan consumer. Itu dulu seperti itu ya. Mirip juga tentang SOA kemarin, nggak perlu tahu. Ya. Kemudian di sini provider wants the application to run whether or not components are up and running simultaneously. Ini masalah
asinkronus, ya kan? Asing. Seperti itu ya. Jadi kalian pingin ya udah kita akan proses message ini atau kita akan proses data ini ya udah mungkin pada jam 12 malam karena di situ waktu optimum, ya silahkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah sistem di mana enggak hari itu juga diproses, ya silakan Anda menggunakan messaging system. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda yang kerja di bank juga, ini sangat kepakai. Jadi begitu banyak transaksi dalam bentuk message dikirimkan, dan itu nggak akan bisa diproses semuanya, ya kan? Dalam hitungan jam, bisa mungkin sampai nanti malam seperti itu, saking banyaknya transaksi itu. Nah makanya kita butuh yang namanya messaging. Nggak akan mungkin kalian tunggu, ya udah tunggu kita info servisnya, ya kita tunggu, kemudian ya udah tiba-tiba kan putus, ada masalah time out di situ. Ya makanya disinilah urgensi kita menggunakan messaging system. Nah, ini juga mirip ya masalah asing. The application business model allows a component to send information to another and to continue to operate without receiving an immediate response. Nah, ini masalah asinkronus juga. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya Anda mau transfer uang ya dari Bank BNI ke Bank BCA misalnya, karena transaksi yang ada di BCA mungkin besar, ya udah kalian lakukan transaksi, kalian pindah rekening, ya kemudian transfer, itu kan semua nanti akan diproses, ya kan? Nah itu kan nggak butuh yang namanya immediate response. Nah disinilah letak urgensi juga kenapa kita menggunakan messaging system, ya. Jadi saya rasa sudah sangat jelas apa itu messaging system dan kenapa sih kita perlu konsep messaging system ini, seperti itu ya, sudah tergambarkan. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Ada nggak? Ini sebenarnya topik yang sangat menarik sih. Kalau ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan dari 46 mahasiswa? Nggak ada? Oke, karena nggak pertanyaan. Nah, ada 3 terminologi yang wajib Anda ketahui di messaging system. Yang pertama, producer. Ya udah sesuai dengan namanya producer. Atau dengan kata lain sebagai sender di sini ya. Ini bisa bertindak sebagai sender seperti itu. Di mana dia yang akan mengenerate message. Nah, jadi contohnya kalau seandainya tadi adalah ini Bank BNI misalnya di ATM BNI, Anda mau lakukan transferring uang ke Bank BCA seperti itu ya. Nah, yang bertindak sebagai produser itu apa? Di BNI ini, producer. Sedangkan nanti si penerima adalah si receiver atau si consumer. Nah, di tengah-tengah ini, ya ini nggak serta-merta langsung secara direct Anda execute ya. Nggak. Jadi tengah-tengah ada semacam yang namanya message broker, ya, yang meneruskan pesan-pesan kita ini ke destinasi kayak gitu ya. Kali ini destinasi kita adalah BCA kayak gitu. Nanti pesan kita ini akan dibungkus ke dalam sebuah pesan misalnya dalam bentuk JSON. Kemudian JSON ini akan di routing, akan di forward ke destinasi seperti itu. Nah, inilah merupakan terminologi yang harus kalian ingat yang pasti adalah di konsep messaging system. Nah, secara umum gambaran seperti ini, kawan-kawan, ya. Secara umum gambaran seperti ini. Nah, jadi ada produser. Produser itu bisa lebih dari satu, ya. Di sini saya buat adalah produser 1, produser 2, sampai pada produser N. Artinya bisa multiple producer seperti itu, ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ada message queue dan message broker yang akan merouting dan memforward ke consumer, ya. Jadi di sini consumer bukan aktif meminta ya, tetapi dia secara pasif menerima. Makanya tadi di slide sebelumnya saya katakan dia nggak perlu minta di sini. Nah di sini the sender and the receiver do not have to be available at the same time.
Di sini masih. Nah ini asynchronous. A messaging provider can deliver message to a client as they arrive. A client that does not have to request. Nah, jadi si klien ini, si consumer tidak meminta gitu loh. Dia bersifat pasif. Nah, yang aktif itu adalah si message brokernya yang akan mentransfer kemana sih sebenarnya message ini diperuntukkan kayak gitu loh. Ya. Kemudian perlu kalian ketahui juga si message broker ini ya bisa memiliki banyak yang namanya atau lebih dari satu queue. Nah, notasi queue itu kan seperti ini ya, kayak tunnel, kayak pipa lah. Di dalam itu ada antrian queue, ya kan? Nah, queue message kita seperti itu. Jadi di message broker ini bisa lebih dari satu message queue, ya. Nah, kemudian masing-masing message ini akan dibedakan berdasarkan queue name. Ya, seperti itu. Berdasarkan queue name, bahkan juga ada IP address-nya seperti itu ya. Jadi misalnya queue name-nya adalah BCA misalnya. BCA, kemudian IP address-nya 192.168.10.15. Nah, ini mengarah ke sini misalnya. Ya udah, dia akan memforward ke si consumer yang pertama seperti itu. Bahkan di message broker ini juga mengizinkan kita untuk yang namanya distributed task. Nah, maksudnya apa itu? Nah, jadi kalau seandainya ya, asumsi satu region ini merupakan milik BCA semua. Nah, sementara message atau task-nya ini sangat banyak nih, sudah kumpul di queue-nya semua. Ya. Kemudian si message broker ini aktif mentransfer ke semua mesin seperti itu. Nah, akan tetapi tiba-tiba yang di tengah ini heavy load, ya, dia tugasnya sudah bebannya itu sudah tinggi. Akhirnya apa? Di sini terjadi yang namanya putus seperti itu. Akan ada time out-nya, putus dia di tengah jalan, ya. Maka si server ini akan mengirimkan ACK, acknowledge, atau pemberitahuan bahwa mesin saya ini udah nggak sanggup lagi. Tolong dong kasih ke tempat yang lain kayak gitu. Itu ada mekanismenya, ya. Dia akan ngirim ulang sebuah ACK bahwa mesin ini tidak bisa digunakan lagi, sudah benar-benar load-nya tinggi. Alhasil, si message broker ini akan meredirect ke server yang lain, misalnya ini, seperti itu. Nah, karena misalnya asumsi ya, consumer atau receiver itu yang ke-23 sedang available, nggak heavy load, seperti itu. Maka dialah yang akan dikirimkan, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan reliable, dapat diandalkan. Jadi sebuah mesin ya sebagai consumer akan tepat menerima satu message, jadi nggak pernah double seperti itu. Ya. Nah, namun ini tergantung konfigurasi kalian. Ya, karena kalian nanti menggunakan RabbitMQ, di situ ada semacam konfigurasi dari sisi codingannya. Dari sini ada pertanyaan enggak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi, Pak, istilahnya kalau misalnya message broker ini kayak yang produser sama receiver-nya ini kayak bertergantungan gitu ya kan, Pak? Jadi, kalau misalnya nggak berkegantungan. Jadi gini, si consumer itu nggak tahu sama sekali yang aktif itu sebenarnya di sini, gitu loh. Yang benar-benar aktif itu adalah di si message broker dengan message queue. Ini bersifat pasif. Kenapa saya bilang bersifat pasif? Karena si router inilah yang akan melemparkan kemana sebenarnya message itu diperuntukkan. Nangkep ya? Jadi si consumer ini nggak minta, oh mana message untukku, nggak ada seperti itu, ya. Tapi lebih bersifat pasif. Dia hanya menerima. Akan tetapi kalau dia seandainya sudah beban kerjanya berat, dia akan ngasih tahu ke message brokernya, ke servernya, bahwa aku sedang ini loh, sedang berat loh bebanku seperti itu ya, bukan beban hidupnya. Sedang berat loh ini. Maka dibalikkan dalam bentuk acknowledgement, ACK, itu biasa terjadi. Kasih tahu, maka si message brokernya itu akan memforward ke mesin yang lain yang lebih rendah loadnya seperti itu. Nangkep ya? Ya, Pak. Oke, jadi Pak istilahnya dia penyimpanan sementara gitu Pak? Si mana? Si queue-nya? Penyimpanan.
ya message broker ini. Betul sekali, betul sekali. Betul sekali. Jadi si message queue ini penyimpanan sementara. Nah, itu tergantung konfigurasimu. Nanti kalau misalnya ya kau pelajari ini, dia ada bersifat persisten, artinya apa? Disimpan di dalam storage. Tapi by default ini disimpan di dalam memori sebuah server. Disimpan dalam memori sebuah server, ya. Makanya kalau message broker ini down, maka ya udah hilang semua message-nya. Terkecuali Anda menggunakan mekanisme clustering. Nah, itu ada lagi konsepnya. Dan si RabbitMQ nanti akan support masalah clustering. Jadi misalnya server yang pertama down, dia bisa langsung di-over ke server yang kedua dan selanjutnya seperti itu. Ya. Jadi by default ini bersifat apa namanya ya? Nggak permanen seperti itu. Maka kalau misalnya ini down, putus ya udah hilang. Enggak ya? Nah, Oke, Pak. oke. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, karena nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, message queue dan message broker tadi sudah kita singgung sedikit-sedikit, ya. Jadi intinya message queue ini tempat dia kumpulkannya message itu, ya. Sedangkan si message broker ini sebagai postman-nya, tukang pos seperti itu ya. Dia yang akan mengirimkan pesan-pesan kalian itu. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa message queue itu seperti tasnya si itulah, tasnya atau ya tasnya si ini tukang pos, tinggal diambil dari tasnya, nah ke sini kasih, nah ke sini dikasih seperti itu. Ya. Sedangkan si message broker juga selain dia untuk bisa routing, dia bisa untuk memvalidasi. Maksud validasi di sini bagaimana, Pak? Nah, jadi di sini ada masalah content base. Jadi kemarin itu kalau nggak salah saya sudah sampaikan di ISB kemarin ya, bahwa kita bisa memvalidasi sebuah pesan kemana sih sebenarnya ini pesan diperuntukkan. Ya, ada bisa dari kontennya, ada bisa dari headernya, seperti itu. Ya, jadi dengan adanya seperti mark ya, penanda dari message tersebut, dia akan tahu kemana message ini bisa dikirimkan. Itulah tugas dari message broker. Ya, bahkan dia juga bisa mendeliver, sama juga ya mendeliver ya. Jadi dia juga bisa nge-store, menyimpan. Tadi bersifat apa namanya bukan permanen, ya bisa juga bersifat permanen. Tergantung bagaimana Anda mengkonfigur dari si RabbitMQ server. Karena topik kita hari ini ke arah RabbitMQ. Ya, ada nggak yang lain Pak? Ya banyak. Ada ZeroMQ, ada banyak lah seperti itu. Nah, kemudian di sini masalah pola ya, pattern messaging itu. Nah, tadi saya sudah singgung di awal outlines. Nah, di sini ada point-to-point messaging. Ya, point-to-point messaging itu bagaimana? Misalnya, ini misalnya kalian, kemudian ini postman, kemudian ini adalah receiver-nya. Ini point-to-point maksudnya. Kalian dengan destinasi. Ya. Nah, ada juga point-to-point, tapi dia fokus ke arah distributed. Ya, point-to-point. Maksudnya bagaimana contohnya? Seperti ini misalnya. Seandainya kalian ada sebuah pesan, di mana pesan ini merupakan berisikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, ya. Nah, kemudian kalian bisa mengirimkan ke berbagai mesin sebenarnya, kayak gitu. Nah, aturannya gitu, itu si postman ini yang memutuskan kemana sebenarnya message ini diperuntukkan. Ya, dari mana Pak? Dia tahu dari ACK tadi. Ya, jadi point to point untuk distributed task itu diketahui atau bisa diimplementasikan lewat ACK. Jadi masing-masing orang ini akan mengirimkan ACK bila nggak sanggup mengerjakan. Kayak gitu loh. Ya. Itu masalah point to point messaging. Kemudian ada publish and subscribe, bukan subscribe YouTube. Ya, publish and subscribe messaging. Jadi misalnya mirip juga point to point. Nah, bedanya apa? Masing-masing consumer dia bisa mensubscribe, tapi lewat nah ini agak sedikit aktif dia, agak sedikit aktif dari sisi consumernya. Nah, jadi setiap kali ada pesan yang masuk
yang spesifik ya masuk ke dalam si broker ya, secara otomatis dia akan ternotify. Oh, ada pesan ini loh dari si produser. Nah, itu akan otomatis di-consume oleh si subscriber. Nah, layaknya kita kalau misalnya subscribe di YouTube lah, kan tanpa kita apapun dia kan ada notifikasi dari komputer kita. Oh, ini si pemusik ini misalnya si Adele ini mengeluarkan album baru, kan ada notifikasi. Nah, itu konsep dari publish and subscribe. Ya. Jadi ada semacam notifikasi ke masing-masing si consumer, begitu loh, ya. Ada pertanyaan dari sini? Oh, nggak ada ini. Pak, Ya, saya ada. mau tanya lagi, Pak. Oke, silakan. Jadi yang saya ekspor kemarin kan, Pak. Jadi kalau yang point to point itu memang dia cuma satu konsumen, Pak. Soalnya di sini kan Bapak bilang bisa banyak. Nah, banyaknya itu berarti Anda sudah mengimplementasikan si distributed tax. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagus. Jadi kayak gini dia. Jadi, misalnya saya coba ini. Jadi seandainya si produser ini sudah mengirimkan data yang cukup besar ya ke si broker ya, Miss Broker. Kemudian karena saking banyaknya dia akan mentransfer ke sini. Ya, otomatis dia kan nggak sanggup ya. Otomatis nggak sanggup dan dia akan ngasih tahu bahwa aku nggak sanggup. Nah, sisanya itu akan dikirim ke tempat yang lain. Ya, sisanya itu nggak akan pernah masuk sini lagi, udah akan di stop seperti itu. Ya. Nah, kalau yang disampaikan teman kalian itu modelnya seperti ini, yaitu dia distributed tax. Beda kalau untuk publish and subscribe. Itu berbeda kayak gitu ya. Jadi agak sedikit aktif si konsumernya itu menanti-nanti pesan dari si produser. Seperti itu loh, ya. Kira-kira pertanyaan lagi? Ini kayaknya terhubung sudah mau selesai. Saya mau kasih lagi yang di linknya ya. Sedikit lagi sebenarnya ini. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke, karena udah mau selesai, saya stop dulu ini. Saya akan create lagi link baru, saya akan kasih di WA ya.